Kekasih, kali ini aku ingin bercerita tentang Nusa Penida. Dan seperti biasa, surat ini kutulis pada sebuah pagi yang sepi. Ketika orang-orang telah pergi mengejar semua impiannya. Kekasih, Penida memang cuma sebuah pulau. Tapi hampir sepanjang sejarahnya, ia adalah cerita tentang perlawanan dengan caranya sendiri. Keindahannya pun adalah salah satu bentuk perlawanan. Perlawanan terhadap ketidakadilan. Perlawanan terhadap kesewenangan, juga perlawanan terhadap Nina Bobo. Kelak kau akan tahu, kekasih, bahwa Nina Bobo adalah penadiran terhadap daya hidup yang sangat melenakan. Sayang sekali, kau tak turut serta ketika pada suatu minggu yang indah aku mengunjungi Penida. Dan kau tak dapat merasakan sensasinya. Sensasi sebuah sejarah penadiran terhadap daya hidup. Juga sensasi perlawanan terhadapnya. Kekasih, Penida adalah sebuah pulau yang disabuki pantai. Pantai sepanjang kira-kira 70 km itu berlenggak-lenggok dan melingkar. Maka Penida menjadi sebuah pulau yang bentuknya hampir bundar. Itu jika kita melihatnya dari angkasa dengan mengendarai burung nasar. Tapi, jika kita memandangnya dari atas sebuah jukung yang diayun gelombang lautnya yang binau, Penida akan terlihat seperti sebuah kerucut. Semakin ke tengah, tanahnya berpadas dan meruncung. Dan Gunung Mundi adalah puncak ketinggiannya. Di sana bertahta para dewa. Tak ada sejarah yang pasti tentang pulau ini. Yang kita dengar adalah kisah-kisah penaklukan dan penadiran yang dituturkan dari generasi ke generasi. Konon, ketika hidup masih cuma disandarkan pada magi, penadiran itu memulai babak mulanya. Ketika itu, di sana marak seorang raja. Dalam Bungkut namanya. Ia seorang raja yang nyentrik, menjalani hidup dengan caranya sendiri. Ia seorang raja yang cuek pada langit kemaharajaan pulaunya para dewa ini. Tapi bukan cuma kenyentrikannya. Kekuatan maginya yang lebih mencorong di langit kedewataan membersihkan keirian di kalangan raja-raja. Maka ia harus ditaklukkan. Setelah melalui banyak siasat, dalam Watu Renggong, maharaja yang berkedudukan di Gel-Gel akhirnya mampu menyapu bersih kekuatan Bungkut. Tak ada lagi sukun, sebab nama tempat yang dijadikan istana dalam Bungkut itu kemudian disapu rata. Sebuah jejak penaklukan di ujung abad 15. Tapi kekasih, Penida tetaplah
Ia tak pernah benar-benar menjadi ratu. Tanahnya yang kerontang tetap meranggas dan tetap merunjung pada ketinggian Gunung Mundi. Hanya kali ini pulau itu cuma dihuni oleh orang-orang buangan dari raja-raja yang menang. Penida menjadi pulau pengasingan. Dan di tempat yang asing itu, orang-orang buangan disanjung setinggi gunung, dininabobokkan agar keterasingannya tak menggumpal menjadi perlawanan. Tapi para penguasa memang sering dungu, tak sadar sedang menanam bom waktu. Sebab hingga 500 tahun kemudian, Penida tetap menjadi pulau kecil yang terkucil. Padahal daratan lain yang cuma selemparan pandang jauhnya telah kehabisan ruang untuk sekedar menyimpan celana dalam. Bukankah kita sendiri telah kehabisan ruang intim di kota itu? Andai kau turut serta, kekasih, kau akan tahu sendiri bagaimana orang-orang Penida kini mulai melakukan perlawanan. Akhirnya mereka tahu bahwa Nina Bobo adalah juga sebentuk penjajahan. Karena itu harus dilawan. Lihatlah, di siang yang terik itu, berpuluh-puluh lelaki telunjuknya menunjuk-nunjuk tanah seberang. Kekasih, memang cuma begitulah cara orang-orang kecil yang terkucil melakukan perlawanannya. Mereka melawan dengan impian, mereka melawan dengan harapan, mereka tak akan menadahkan kedua tangan, mereka tak akan meminta banyak. Yang diinginkan cuma satu, menentukan jalan hidupnya sendiri. Kekasih, betapa itu sebuah sensasi yang sulit dicari di kota-kota yang terus membesar. Ya, di kota-kota yang terus membesar itu, kekasih, mereka mengarahkan perlawanan, tempat di mana anjing-anjing dikerangkeng atau ditangkar, sehingga mereka tak lagi lebih puas dari para tuannya. Sedangkan di Penida, binatang-binatang masih jalang, berkeliaran di jalanan yang terus menggersang. Anjing-anjing di Penida tak pernah melihat, apalagi berebut tulang. Sebab di sana yang ada cuma tanah-tanah bercadas dan bongkahan-bongkahan batu yang bisu. Tapi di sana tersedia lebih banyak ruang untuk hidup yang intim, yang sublim. Kesanalah jika kau menginginkan sebuah sensasi hidup.